Indonesia, merdeka, yang kecil. Indonesia, sebagai penasihat Bapak Andi Mangarang ini juga surat keputusan nomor A-2A-010-SK-DPP FKGED /4/2021 tentang pengangkatan dan pengesahan revisi komposisi pengganti antar waktu Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Kanalisasi Generasi Demokrasi Provinsi Jawa Barat masa bakti 2020-2025. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Kanalisasi Generasi Demokrasi menimbang A dan seterusnya, mengingat A dan seterusnya, memperhatikan A dan seterusnya, memutuskan, sekali lagi memutuskan, menetapkan, mengangkat dan mengesahkan: 1. Saudara Peter Juwandi SIP MM sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah. Allahu Akbar. 2. Indra Kardiansa SPD sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah FKGED Jawa Barat. Allahu Akbar. 3. Saudara Janjan Mulyanto SEM sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Daerah FKGED Jawa Barat. Allahu Akbar. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Kanalisasi Generasi Demokrasi FKGED masa bakti tahun 2020-2025. Pertama, menugaskan kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah hasil revisi untuk segera membuat dan melaksanakan program jangka pendek dan jangka panjang sesuai job description jabatan yang diberikan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Forum Komunikasi Kanalisasi Demokrasi atau FKGED. Kedua, menugaskan kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Kanalisasi Generasi Demokrasi hasil revisi segera merencanakan master plan program lembaga di masa kini dan di masa yang akan datang sebagai kepentingan sosialisasi lembaga yang mengangkat dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, menugaskan kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Kanalisasi Generasi Demokrasi hasil revisi untuk memberitahukan kepada semua pihak, baik pemerintah eksekutif, legislatif, yudikatif, kelas politiknya maupun masyarakat luas tentang keberadaan FKGED. Keempat, masa bakti pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Kanalisasi Generasi Demokrasi adalah 5 tahun sejak ditetapkan. Kelima, dengan diterbitkannya surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat FKGED. Ditetapkan Ciputat pada tanggal 9 Juni tahun 2021. Dewan Pimpinan Pusat Generasi Komunikasi Generasi Demokrasi, Ketua Umum tertera tangan Pemda DAS, Sekretaris Jenderal
Space Art Wiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tuhan yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Bersumpah. Yang untuk agama Kristen atau Katolik. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sama-sama. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban. Saya selaku pimpinan dan pengurus. Saya selaku pimpinan dan pengurus Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi Demokrasi. Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi dan Demokrasi. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat. Bahwa saya akan selalu taat. Dalam mengamalkan Pancasila. Dalam mengamalkan Pancasila. Sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan. Kehidupan demokrasi. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta melaksanakan segala peraturan-peraturan. Undangan dengan seluruhnya. Yang berlaku bagi organisasi Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi Demokrasi. Yang berlaku organisasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Tanggapan saya untuk pelantikan FKKG di Provinsi Jawa Barat itu ada hal yang luar biasa. Belum kita sudah 1 tahun lebih FKKG berdiri, baru terjadi pergantian pengurusan. Ya, jadi karena ada satu pengurusan kita di Jawa Barat di FKKG itu bermasalah, kita harus menggantikan dan kita mempunyai figur yang luar biasa, Pak Peter sebagai Dewan yang ada di Kabupaten Bandung Barat itu, yang bisa membangun FKKGD yang tujuannya paling utama masalah UMKM. Jadi melalui UMKM itu misi-misi kita ini memang UMKM dan misi masyarakat kecil yang dipunyai oleh FKKGD, bahwa kita bergerak melalui UMKM itulah mengangkat suara di akar rumput untuk memenangkan kader-kader kita khususnya FKKGD untuk maju di legislatif dan eksekutif. Itu yang paling utama. Ada pertanyaan lain? Programnya Pak, jadi khusus UMKM? Ya. Khusus UMKM atau ada program yang lain? Program dari FKKGD. Jadi saya kasih tahu juga bahwa UMKM itu bukan hanya kehutanan, peternakan, pertanian ya, bukan itu saja. Juga kita bikin juga FKKGD akan mempersiapkan juga bengkel-bengkel. Kemudian kita juga bisa bikin travel. Ya, jadi tidak untuk pertanian peternakan saja, kita juga bisa bikin UMH, perjalanan untuk jemaah haji gitu ya. Karena FKKG itu memungkinkan hal seperti itu. Terpilihnya bagaimana Ketua kita berkarya Bendahara untuk mensejahterakan sebagai anggota FKKG di seluruh Indonesia. Ini merupakan tanggung jawab. Artinya segala sektor. Karena Jawa Barat ini merupakan tolok ukur dari segala penilaian. Karena jumlah penduduknya sangat besar. Sehingga dengan terbentuknya FKKD Jabar dan 54 kepengurusannya, kita akan coba memulai hari ini ke depannya untuk kepengurusan KSB ini untuk merancang program ke depannya. Dan untuk dari harapan dari FKKGD ini seperti apa Pak dari pengukuhan dan pelantikan yang baru ini? Harapan kita adalah yang tadi disampaikan oleh ketum kita bahwa program menarik daripada FKKD itu adalah UMKM. Di mana UMKM ini akan didorong oleh semua kepengurusan FKKD di tingkat kabupaten kota
di Jawa Barat sebanyak 27 ini, kita akan memberikan suatu pemahaman ke depannya nanti lewat rapat kerja daerah pertama, sehingga ini akan benar-benar kita tunjukkan bahwa FKKGD punya program yang menarik yang mana akan bersama-sama dengan pemerintah, terutama kepada bank-bank yang sudah memberikan jaminan di dalam memberikan kemudahan kepada pelaku-pelaku UMKM ini sendiri. Ini yang akan menarik, yang akan kami dorong. Tentunya tidak kalah penting juga kami mempunyai anggota-anggota DPRD di tingkat kabupaten kota. FKKD akan showing bersama-sama dengan mereka agar ini kita sama-sama mendorong. Tetapi harapan dari FKKD yang pertama itu adalah bagaimana 2024 FKKD ini merupakan sayap partai dari Partai Demokrat. Kita akan memenangkan ketua umum kita, AHY, menjadi presiden 2024. Dari segi untuk FKKD ini, pertama kita bergerak di UMKM itu pernah jual kita mungkin lebih mudah. Pertama dari segi pandemi itu banyak masyarakat dan kaum milenial itu yang nganggur. Makanya FKKD ini punya program utama itu UMKM. Bagaimana kita merubah mindset para kaum milenial, jangan jadi pekerja. Kalau bisa membuka lapangan pekerjaan dengan salah satunya, ya ini UMKM. Gitu. Jadi UMKM ini amat sangat bagus masa depan kaum milenial, entah pun itu untuk yang udah cukup umur. Jadi yuk kita rubah mindset para kaum milenial, jadi jangan terpaku di mana sudah tidak bekerja atau kena PHK itu stres atau apa aja. Kalau kita sama-sama kita merubah pola pikir, kita merubah untuk kedepannya. Sebelumnya Pak Peter, saya sebetulnya hanya supporting aja. Yang pertama karena persahabatan, yang kedua beliau menempatkan posisi sebagai penasehat di FKKGD Jabar. Ya Pak Hatun ternyata bukan orang yang baru, orang lama, sahabat saya yang baru. Cuman pas momen ini saya hanya ingin menyampaikan pesan. Yang pertama, mudah-mudahan dengan kepengurusan baru, ya artinya energi baru, semangat baru, orang-orangnya juga banyak yang di rolling, artinya orang-orang yang mempunyai jiwa dan semangat yang tinggi terhadap FKKGD. Mengenai program yang digulirkan FKKGD, memang kami sangat bersepakat, yang terutama yang nyambung dengan apa yang disampaikan oleh ketum Demokrat, karena kami adalah FKKGD, bagian dari ORSAP, organisasi saya, yang nyambung dengan program pusat adalah kaitan dengan UMKM yang pertama. Yang di luar itu memang termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum FKKGD bahwa hal yang lain juga kedua itu memang akan menjadi bagian yang dilaksanakan termasuk kaitan dengan cara pemasaran secara online. Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi Demokrasi bersama sekretaris dan bendahara yang berkenan hadir pada acara pengukuhan pelantikan pada hari ini tanggal 9 Juni 2021 di Hotel Aston Bandung. Yang saya hormati Sekretaris FKKGD Jabar Bapak Indra, yang saya hormati bendahara Pak Yayang, dan seluruh pengurus FKKGD Jawa Barat yang memenuhi undangan pengukuhan pada hari ini. Kita berikan aplaus buat semuanya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal penting dalam kaitan dengan FKKGD di Jawa Barat, saya juga mengucapkan terima kasih pada saudara Wiki. Kita lihat historis ke belakang bahwa beliau
merupakan perintis bersama dengan Pak Budi dan kawan-kawan sebagai pengurus FKKBD Jabar, dan sampai pada saat pleno dilakukan di tempat yang sama, saya ditunjuk sebagai ketua FKKBD Jabar, dan beliau sampai dengan hari ini beliau telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekretaris dalam pembentukan pengurus baru bersama-sama dengan saya sebagai ketua yang dipilih oleh semua pengurus di 17 kabupaten dan kota, dan saya diberi mandat oleh ketum untuk pembentukan kepengurusan, dan atas kerja keras daripada saudara ini dan seluruh pengurusnya sudah tentukan hari ini kita sudah mendapat SK, berarti dinyatakan bahwa hari ini yang hadir di tengah-tengah ruangan di hadapan ketum dan jajarannya, dan yang tidak hadir sejumlah 54 orang sah menjadi pengurus FKKBD Jabar. Yang kedua, saya sebagai ketua bukan satu persoalan sebagai menerima sebagai ketua itu hal yang biasa-biasa, tapi mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kepengurusan FKKBD di Jabar dan ke-27 kabupaten kota yang berada di Jabar. Saya sampaikan atau melaporkan kepada ketua umum bahwa sejak pleno kita baru mendapatkan atau memberikan SK dari pengurus yang lama kepada kabupaten kota sejumlah 17 SK yang dikeluarkan. Setelah saya mendapatkan mandat, saya bersama saudara Wiki, Pak Agri dan beberapa teman, kita telah membentuk dan sampai hari ini adalah 24 kepengurusan tingkat kabupaten dan kota. Tinggal 4 kabupaten kota yang dalam waktu dekat nanti kita akan berkoordinasi dengan Sekjen, ya Sekretaris Pak Indra, bendahara, kita akan selesaikan 4 ini. Nah, tentunya saya sampaikan bahwa sebagai ketua memang mempunyai suatu hal yang sangat berhati-hati sebagai pimpinan. Ibarat orang mengatakan kita naik sebuah pohon, semakin tinggi kita semakin mendapat tantangan. Tetapi tantangan itu kita memberikan satu keputusan yang tegas dalam organisasi, ada resiko, dan kita harus hadapi resiko itu untuk majunya FKKBD di Jawa Barat. FKKBD di sini tidak ada gaji, membutuhkan partisipasi penuh untuk kita sama-sama dipanggil untuk mau menjadi pengurus. Berarti kita sama-sama mau mengorbankan waktu untuk bersama-sama membesarkan FKKBD di Jawa Barat. Pak Ketum, saya sekarang sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPRD. Yang saya hormati ada Pak Edi, ya sama-sama dengan saya, Ibu Inen dari Kota Cimahi, dan beberapa pengurus lainnya dari anggota DPRD. Kita mempunyai jadwal yang padat Pak dalam tugas pokok kami. Jadwal kita keluar itu 1 bulan hari kerja kita, hanya libur, hanya Jumat dan Sabtu dan Minggu. Apabila ada hal yang mendadak pun kami melakukan rapat, tapi kita bisa menyediakan waktu untuk membangun FKKBD ini adalah satu hal, adalah panggilan yang kita melakukan demi Partai Demokrat, demi hari 2020 kali.
Jujur Pak Ketum, saya di sela-sela melakukan tugas, saya juga mengambil waktu untuk melakukan pembentukan tingkat kabupaten yang lain. Kalau saya berpikir bahwa kalau kita menerima jabatan dan kita hanya di tempat saja, FKGD luar biasa ini tidak bisa diucapkan. Tapi kalau kita menerima jabatan dan kita mempunyai ruang, kita punya proaktif terhadap FKGD Jawa Barat, tentunya FKGD akan menjadi luar biasa dan terus luar biasa. Pak Ketum yang saya hormati dan seluruh pengurus, ibarat sebuah mata rantai. Kita sudah mendapat SK pada hari ini, tanggal 9. Saya mendapat telepon dari Ketum bahwa Ketum menentukan tanggal 9 adalah tanggal yang penuh dengan keberkahan. Saya mengikuti dan melaksanakan secara sederhana ini. Dan tentunya hari ini kita sama-sama memakai baju yang berada di lengan kiri kita adalah AHY. Kenapa tidak ditulis saja Peter? Kita tidak punya kepentingan menjadi presiden. Kita tidak punya kepentingan menjadi gubernur Jawa Barat. Kita tidak punya kepentingan menjadi bupati di salah satu kabupaten di FKGD sebelum Jawa ini. Tapi kita mempunyai semangat bahwa tugas tanggung jawab masyarakat sudah diberikan kepada saya sebagai anggota DPRD dan mempunyai visi ke depan bahwa Demokrat akan bangkit kembali. AHY menjadi ketua umum kita, akan menjadi presiden. Inilah semangat yang kita berjuang untuk beliau 2024. Kita bangga, kita punya pembina. Pembina kita adalah Ibu Salika, sekarang menjadi Bupati Karawang. Jujur saja saya belum berkomunikasi dengan beliau. Karena saya tahu berorganisasi. Ketika saya memegang SK hari ini, bahwa beliau dinyatakan sebagai pembina sehari ini, saya akan berkomunikasi terus ke depan untuk meminta petunjuk semua bersama-sama kita membangun FKGD di Jabar ini. Saya tidak tahu kalau bisa dikatakan arahan dari Ketum, di antara kita ada yang mau mencalonkan anggota dewan, ada yang menjadi bupati, ya, katakan saja Ibu Salika menjadi suara yang bicara akan menjadi gubernur atau wakil gubernur. Beliau adalah bagian dari FKGD. Kenapa tidak kita mendorong menjadi wakil gubernur? Itu gubernur kita melihat figur-figur kita yang baik yang dipercaya masyarakat. Ini ada tujuannya, ada planning yang kita lakukan untuk pengurus kita sendiri. Tadi beliau katakan, jangan dulu kita mikirkan orang lain. Kita mikirkan apa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini yang mau menjadi anggota DPRD nanti 2024, jangan diam. Kita harus melakukan teknis di lapangan semacam apa untuk kita maju, untuk mempersiapkan diri ke depan nanti. Mudah-mudahan saya doakan dalam sambutan hari ini tahun 2024 di kabupaten kota FKGD ada yang banyak menjadi anggota DPRD kabupaten kota. Kita bicara program UMKM. Saya sampaikan kepada beberapa pengurus, saya belum mau membicara atau mau komen tentang UMKM. Karena setelah saya menerima SK, setelah saya sudah menyatakan sebagai ketua dan sekretaris dan bendahara dan seluruh pengurus, kita akan merawat secara keseluruhan pengurusnya dan di situ kita coba membahas tentang UMKM itu sumbernya dari mana, mekanismenya semacam apa. Kita kaitkan dengan pemerintah sedang menjalankan program ini, kita akan bisa memberikan suatu arahan yang baik, akan memberikan pemahaman kepada semua pengurus kita di tingkat kabupaten dan kota. Jadi jangan bersemangat belum mempunyai satu konsep yang jelas, akhirnya janji kepada masyarakat menjadi fatal bagi kita. Ini yang sangat penting saya ditokan kepada pengurus DPRD. Nanti kita akan masuk ke dalam tahapan yang akan kita lakukan
dalam program kerja kita. Pak Sekretaris yang saya hormati, saya melaporkan kepada Ketum, langkah dari hari esok nanti saya akan memberikan komunikasi dengan Sekretaris dan Negara, mengedarkan kepada seluruh pengurus kabupaten kota revisi SK. Sesudah revisi SK kita mengeluarkan SK yang baru, kita tetapkan untuk pengukuhan dan rapat kerja pertama FKGD Jawa Barat. Nanti waktu yang tepat kami berikan informasi. Ini planning jangka pendek yang kami lakukan. Disitulah kita akan berbicara bagaimana itu UMKM-nya. Ya banyak di sini juga saya perkenalkan Pak Ketum. Ini ada anggota dewan, beberapa yang tidak hadir. Tidak ada pengusaha juga. Ibu Rizka mana? Waktu beda silakan berdiri, ini salah satu pengusaha juga. Ya yang punya apa kafe kopi silakan. Yang untuk menghidupkan usahanya sebagai warung kopi atau kafe kopi bisa kita di sana disiapkan dengan berbagai macam jenis kopi dan juga ada live musik. Boleh menunjukkan suara yang bagus, silakan. Yang penting uangnya masih jauh ya. Terus membantu SKKD itu intinya ke sana. Dari kita untuk kita, dari kita oleh kita untuk kita. Kita dukung semua warga ini. FKGD luar biasa. Muda adalah kekuatan. AHY, yes.